hukum yang bersifat hierarkis. Di mana kalau kita berbicara tentang secara umum ajaran teori Hans Kelsen ini, dia mengatakan bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis ya, seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya. Artinya Hans Kelsen ini memang tidak menginginkan, artinya membedakan antara hukum dan moral itu sendiri. Apalagi yang tidak divalidasi, artinya hukum yang tidak valid itu bukanlah hukum. Tidak ada validitas dari validasi dari norma hukum yang paling basic ya, atau Grundnorm seperti itu. Nah, nanti saya mencoba akan memberikan gambaran perbedaan antara hukum dan moral itu sendiri, meskipun keduanya, hukum dan moral itu bisa jadi semacam ada kesamaan ya, ada kesamaan antara keduanya itu sendiri. Terus ini saya masuk terhadap apa ya, bab yang ada di bukunya Surtnapala itu. Nah, sebenarnya tidak lain ya, dalam penjabarannya itu sudah disampaikan secara detail ya, secara umum ya, kemarin yang disampaikan oleh Ibu Sofi itu berkaitan dengan apa sih hukum murni itu sendiri. Maksudnya dasar dari teori hukum murni itu sendiri itu apa sih, itu sudah dijelaskan. Cuman saya mengulang aja sih, merefleksi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sofi. Kalau ada pertanyaan, yang nggak usah ditanya. Nah, yang kedua, tadi saya mengatakan bahwa ajaran teori hukum murni Hans Kelsen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hukum murni dan hukum hierarki ya, bersifat hierarki. Nah, bersifat hierarki itu sendiri antara satu norma dengan norma yang lain itu bersandar pada satu basic norm ya. Kalau di Indonesia itu mungkin basic normnya itu adalah Pancasila. Setelah Pancasila, mungkin dari nilai-nilai Pancasila itu mengilhami atau menjiwai dari undang-undang yang lain di bawahnya, termasuk Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, bagi Hans Kelsen, di mana tatanan hierarkis ini atau norma tatanan hukum itu merupakan validitas dari norma yang lain. Jadi hukum itu dikatakan hukum karena ada validitas yang sah. Arti validitas yang sah itu karena diverifikasi, divalidasi oleh undang-undang yang sifatnya basic ya, atau norma itu sendiri. Jadi kalau norma yang satu dengan yang lain itu bertentangan, maka itu bertentangan dengan logika. Karena tidak mungkin antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain dan yang lain itu bertentangan. Sehingga itu yang dinamakan dengan kesatuan logis itu, sistem hukum itu tidak mungkin ada pertentangan antara satu dengan yang lain seperti itu. Dan ketika ada sebuah undang-undang, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang mungkin undang-undang yang baru tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lama seperti itu. Nah, inilah salah satu contoh ya, semisal ada lex posteriori derogat legis superiori, lex specialis derogat lex generalis. Nah, ini menunjukkan bahwa kesatuan logis dari adanya sistem hukum itu sendiri atau tatanan hukum itu sendiri. Nah, bagi ada hal yang menarik menurut saya. Jadi pemikiran Hans Kelsen itu
itu yang terpenting itu ada undang-undang. Jadi kalau berbicara tentang baik dan buruk, adil atau tidak adil itu bukan pada persoalan itu. Jadi yang terpenting itu ada nggak undang-undang itu mengatur berkaitan dengan perbuatan itu. Nah, dalam bukunya itu dijelaskan tentang hukum persinahan itu. Nah, dalam perbuatan persinahan itu, ketika seseorang melakukan perbuatan zina, ketika itu tidak diatur dalam dalam pensangsiannya, maka dalam hukum positif itu tidak dikatakan sebagai baik dan buruk, ya karena tidak ada undang-undangnya itu sendiri yang mengatur terhadap perbuatan itu. Nah, itu yang kemudian yang bisa saya tangkap dari pemikiran Hans Kelsen itu. Terus selanjutnya, nah ini yang berkaitan dengan skema ya, skema atau tatanan hukum yang dimaksud oleh Hans Kelsen itu sendiri. Nah, di situ ada basic norm, ada konstitusi, kemudian antara norma dengan yang norma satu dengan yang lain itu diilhami atau dijiwai dari basic norma itu sendiri, sehingga antara norma yang satu dengan basic norma itu tidak boleh bertentangan. Seperti halnya dalam undang-undang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar, Tap MPR, termasuk undang-undang atau Perpu, dan di bawahnya itu tidak boleh bertentangan. Nah, sehingga ketika terjadi sebuah pertentangan antara undang-undang satu dengan yang lain, yang bisa menentukan bahwa itu kontradiksi interminis misal, atau terjadi konflik of norm, maka bisa dilakukan judicial review terhadap kalau di sistem konsep di Indonesia itu kan ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung. Ketika undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, itu yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang bisa memutuskan konflik of norm itu sendiri. Terus selanjutnya, nah ini hal yang menarik yang kemarin Ibu Pak Faroh, 1 menit ya? lagi. Kenapa Pak? 1 menit lagi. Oke, jadi secara umum saya sampaikan bahwa teori hukum Hans Kelsen itu sendiri seperti yang saya sampaikan, ada teori hukum murni dan sistem hukum. Sistem hukum itu bersifat hierarkis dan mempunyai kesatuan logis. Maksudnya kesatuan logis itu tidak boleh bertentangan dengan satu dengan yang antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya, undang-undang di bawah dengan undang-undang yang di atas. Undang-undang itu sah ketika ada validasi dari atau validitas dari undang-undang atau yang sifatnya undang-undang yang sifatnya basic norm. Terus teori hukum murni itu membedakan antara hukum dan yang sifatnya bukan hukum seperti moral dan sebagainya. Meskipun antara hukum dan moral itu bisa jadi persamaan, misal tentang kasus pencurian. Pencurian, orang mencuri dalam moral itu tidak baik. Artinya dalam masyarakat itu tidak baik. Sedangkan dalam hukum itu juga tidak baik karena ada undang-undangnya. Dan ketika seseorang melakukan perbuatan itu sama-sama mendapatkan sanksi. Yang satunya sanksi moral, yang sifatnya sosiologis, sanksi sosial dan sanksi sosial dan mempunyai dampak psikologis. Sedangkan pelanggaran pencurian dalam aspek hukum itu dikenakan sanksi penjara seperti itu. Nah, kemudian dari situ bisa dipahami pemikiran hukum Hans Kelsen itu membedakan antara fakta dan norma itu sendiri, ya. Antara tindakan legislatif dan efek normatifnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis dan saya hanya merefleksikan dari yang disampaikan Ibu Sofi kemarin, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faroh. Sangat luar biasa penyampaiannya. Sebenarnya kalau membahas grundomnya Hans Kelsen itu
ada beberapa juga lanjutan yang harusnya dikupas biar lengkap. Yang pertama itu teorinya Hanawiski, itu muridnya. Nah, di situ ada norma berjenjang, stat fundamental dan lain-lain. Mungkin tambah lagi kalau dalam konteks keindonesiaan itu teorinya Hamid At-Tamimi, ya, yang dipertegas dalam bukunya Maria Farida Indarti. Ya. Oke, siap, Pak Imam. Terima kasih. Berikutnya kelompoknya Mas Wawan, Pak Denny, sama Mbak Anis. 10 menit bergiliran. Monggo saya persilahkan. Yang pertama siapa? Oke. Share screen dulu. Ya. Oh, pastikan aja yang share screen ya. Boleh. Boleh Bu, asal jangan salah share ya. Pak Setiawan nanti salah share. Silahkan Mbak Anis, 10 menit ya Mbak Anis. Iya, semoga bisa kan? Atau saya yang share screen sendiri? Ya, 15 menit. 15 menit aja Pak, 5 menit. Ya, jangan. 10 menit. Mak 5 menit wes lah wes. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eruni Rasupi dari kelompok 2. Ada Pak Denny, ada Setiawan. Saya yang memulai untuk presentasi. Semoga cukup waktunya 10 menit. Yang dibahas kalau saya dapat bagiannya membahas tentang realism in legal theory. Boleh di next lagi ya. Di yang bahasan pertama di bukunya itu tentang legal formalism dan legal positivism. Terus di next lagi slide-nya. Oke, di sini membahas tentang realisme hukum. Di situ realisme hukum ini menjelaskan tentang hukum yang seperti itu dan hukum yang seharusnya. Kemudian kaum realis itu setuju dengan kaum positivis bahwa hubungan hukum dengan moralitas untung atau kebetulan, aturan moral mungkin juga hukum. Kemudian realisme hukum adalah aliran yang tidak menyetujui adanya preseden, adanya ikatan antara putusan hakim dengan putusan hakim sebelumnya dalam menangani sebuah masalah serupa. Tidak menggunakan sumber, kok tiba-tiba ada Setiawan yang muncul. Tidak menggunakan sosial, terjadi menghakimi suatu kasus. Pasal hukum hanya mementingkan practicable suatu hukum. Oke, next lagi Pak Setiawan. Jadi dari realisme hukum ini di buku Suri Ratnapala ini dia membagi realisme hukum ini terbagi jadi 2 realisme hukum besar. Ada realisme Amerika dan ada realisme Skandinavia. Jadi untuk realisme Amerika ini dia ingin mengetahui bagaimana hukum yang sebenarnya, sedangkan di realisme Skandinavia ini ingin mengetahui bagaimana hukum itu merubah. Jadi para realis Amerika ini menyatakan bahwa hukum dalam kehidupan nyata itu sangat berbeda dengan hukum yang tertera di buku hukum. Hukum yang sebenarnya, kata mereka, bergantung pada bagaimana pengadilan banding menafsirkan kata tertulis dan bagaimana pengadilan menentukan fakta dalam kasus tertentu. Tapi kalau di realisme Skandinavia, ini dia adalah gerakan yang dimulai dengan usaha Axel Hagestrom untuk menentukan teori hukum ilmiah yang tidak melibatkan penjelasan metafisik. Hagestrom dan orang-orang yang mengikuti ini melalui ujian ini menemukan bahwa kekuatan hukum tidak dapat dijelaskan oleh fakta fisik saja. Oke, next lagi. Di sini juga membahas tentang formalisme dan positivisme. Hukum formalisme ini hukum yang memperlakukan hukum sebagai sistem aturan yang tertutup dan tidak memiliki celah dan dapat diterapkan secara logis tanpa perlu mempertimbangkan kebijakan atau pertimbangan moral. Ia memperlakukan hukum sebagaimana sistem yang matematika. Kalau formalisme hukum itu untuk masalah hukum dapat ditemukan proses yang serupa dengan pengurangan dari aturan kita. Menurut pandangan formalis ini, kebijakan berperan dalam undang-undang, tetapi tidak ada perannya ini formalisme positif hukum modern itu mengakui di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, bahasa pada dasarnya memiliki keterbatasan. Kemudian kedua, pembuat undang-undang tidak bisa memikirkan setiap pertanyaan yang mungkin muncul tentang penerapan undang-undang yang mereka buat. Itu terlalu sulit. Kemudian yang ketiga, bahkan jika pembuat undang-undang dapat memikirkan setiap
yang mungkin muncul saat ini, mereka tidak dapat meramalkan pertanyaan baru yang muncul di masa depan. Selanjutnya lagi. Ini membahas tentang Amerika Realism. Next, selanjutnya. Di sini positivisme ini konsistensi Amerika, dia membedakan hukum apa adanya dan hukum sebagaimana mestinya. Positivis menemukan hukum apa adanya dengan berkonsultasi primer. Kemudian realis Amerika menemukan hukum apa adanya dengan melihat melampaui aturan cara pengadilan sebenarnya mencapai keputusan mereka. Lanjut lagi. Oke, jadi di sini kaum realis ketika menemukan pengadilan pada kenyataannya terlibat dalam pembuatan hukum merekomendasikan agar pengadilan melepaskan dalih formalistik. Kemudian di situ ada pendapat dari Jerome Frank yang mengamati dua skeptis di antara realis Amerika. Jadi dia membagi ada skeptis aturan dan skeptis fakta. Yang mana kalau skeptis aturan ini lebih ketidakpastian aturan yang membentuk hukum, mereka memprioritaskan pekerjaan pengadilan yang merupakan penengah terakhir hukum. Kemudian kalau skeptis fakta ini lebih peduli dengan ketidakpastian yang menyertai penemuan fakta yang menjadi dasar penilaian. Fokus mereka ini terutama pada pekerjaan di pengadilan. Next. Ini realisme hukum Amerika ditandai dengan ciri-ciri umumnya. Yang pertama, dia menolak pemikiran yang metafisis meskipun tokoh-tokohnya merupakan kaum positivis. Kemudian pengimbangan harus dilakukan secara empiris dan selalu mencari jalan penyelesaian bagi setiap problem praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan sosiologis dan juga psikologi sosial yang mengarah pada objek pokok, yakni yang terjadi, yang dalam hal ini adalah yang terjadi di lembaga peradilan. Next lagi. Ini pendapatnya, salah satu pendapat dari Oliver Wendell Holmes Jr. Ini pendapat mengenai Amerika. Ada beberapa poin. Yang pertama, dia menyatakan bahwa hukum adalah proses evolusi. Itu adalah produk dari pengalaman dan bukan logika. Ia mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap dunia yang terus berubah. Kemudian yang poin kedua, pengadilan memainkan peran penting dalam evolusi hukum dengan secara aktif reformasi hukum agar sesuai dengan kondisi yang berubah. Kemudian yang ketiga, statuta bergantung pada kemanjuran di pengadilan dan karena itu undang-undang tersebut baru menjadi hukum sampai ditegakkan oleh pengadilan dan hukum karena alasan di atas tidak lebih dari prediksi tentang bagaimana pengadilan akan memutus sengketa. Next lagi, ini ada pokok-pokok pemikiran dari Oliver Wendell Holmes Jr. Di sini ada 4 penjelasannya. Mungkin kalau dijelaskan sekarang di buku juga udah jelas. Itu ada karakter evolusi hukum, kemudian peran yudisial dalam evolusi hukum, kemudian ada undang-undang peradilan dan kepastian hukum, dan ada hukum sebagai ramalan masalah dengan sudut pandang orang jahat. Oke, next lagi. Selain Oliver Wendell Holmes Jr. ini, ada lagi, ini muridnya, Carl Lewley, dia dengan the grand style-nya, dia mengamati bahwa jurisprudensi tradisional ini gagal menyelidiki salah satu aspek terpenting dari sistem hukum Amerika, cara pengadilan menyeimbangkan tuntutan yang bersaing dari dua ideal hukum, kepastian dan keadilan. Seperti para skeptis peraturan, mengejek gagasan bahwa peraturan memberikan pedoman yang tidak pernah gagal kepada hakim, sehingga mereka hanya menjalankan tugas penerapan mekanisnya, namun menghargai aturan kepastian di bawah hukum. Maksudnya bahwa kepastian matematis bukan sifat hukum yang menilai lebih jauh bahwa derajat ketidakpastian bukanlah keburukan, melainkan keutamaan hukum. Next. Mbak Anis, 1 menit lagi. Oh yaudah, berarti terus aja cepet. Next aja Pak Setiawan. Oke, terus lagi yang ke Skandinavian aja langsung. Oke, ya lagi. Ini realis Skandinavian ditanya dengan ciri-ciri umum, yaitu pemikirannya berwatak sosiologis dengan menekankan tentang pentingnya menempatkan hukum dan konteks kebutuhan faktual dari sosial lab dan aspek praktis dari lembaga peradilan yang dikaji secara teoritis. Jadi saya cepat aja.
Kalau yang di Skandinavian ini ada beberapa juga pendapat itu dari Axel Hagestrom, ini orang yang memperjuangkan realisme Skandinavian. Kemudian situ nanti juga ada pendapat dari Olive Krona dan Al Ross. Jadi di situ nanti boleh dibaca aja. Nanti slide-nya kan juga dibagi. Mungkin sekian dari saya, banyak kurangnya. Mohon nanti ditambahkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Denny. Ya, terima kasih. Pak Denny. Pak Denny kan pesertanya? Ya. Yang kedua Pak Denny. Iya, Pak Silakan Denny. Pak Denny. Hanya 10 menit sama. Terima kasih. Oke. Saya izin dulu Pak Wawan. Ada sendiri. Oke. Enggak, ininya share-nya matiin dulu. Bentar. Saya stop share dulu. Oke. 10 menit dari sekarang ya. Siap. Alhamdulillah udah selesai. Oke. Belum ya? Bentar. Nah. Ini kelihatan enggak ya semuanya? Sabar. Sip. Kalau saya full screen sebentar. Lebih mantap ya. Tapi sayanya nggak kelihatan nih tulisannya di sini nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang kawan-kawanku, sahabat sejatiku semuanya. Terima kasih, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Nisa tadi. Pak Tias ya. Lanjutkan ya. Apa yang disampaikan dari Mbak Nisa tadi. Tradisi hukum alam dan jurisprudensi. Nanti mungkin jurisprudensinya lebih ke Mas Wawan. Saya ke tradisi hukum alamnya dulu ya. Yang pertama tradisi hukum alam. Mudah-mudahan ini singkat padat. Kita sering dihadapkan hukum alam, hukum kodrat. Apakah dua hal ini adalah hal yang sama sebenarnya? Atau dua hal yang berbeda? Nah, membaca bukunya ini, ini pandangan hukum alam dan hukum berbeda. Itu adalah teori tentang hubungan moral dan hukum atau hukum. Artinya hukum alam itu pada Sebentar Pak Den, Pak Tias, mohon dimatikan mikrofonnya. Pak Tias mengganggu, mikrofonnya mohon dimatikan. Siapa yang host di sini bisa nggak matiin itu? Nggak ada yang bisa jadi host. Pak Tias, halo. Atau saya Halo. Bisa matiin hostnya yang dari pusat, Bapak Ibu sekalian. Zero apakah iso aku telepon? Pakai kuliah, Bos. Pak Tias, mikrofonnya matikan. Sek. Opo? Krungu sorry. Oke, silahkan lanjut Pak Den. Udah 9 menit ya, terima kasih atas anunya perhatiannya. Ya, itu tak telepon supaya dimatikan mic-nya itu. Oh iya, begitu. Oke, makasih. Makasih ya semuanya. Oke, jadi gagasan dari hukum alam itu adalah gagasan utamanya adalah bahwa ada sejenis hukum. Nah, hukum ini sifatnya yang non manusia, artinya memang dari alam. Yang lebih tinggi, kemudian berdasarkan moralitas. Moralitas artinya dia disadur oleh manusia sebagai dasar moral, dasar berperilaku manusia. Yang kemudian yang dapat diukur dengan atau divalidasi secara moral tadi. Ketika itu ditinggalkan, maka secara moral juga manusia itu dianggap tidak memiliki moral. Atau di hadapan hukum tidak memiliki kualitas secara hukum. Nah, itu inti dari tradisi hukum alam ini. Lanjut ya. Mohon diluruskan kawan-kawan kalau saya salah memahami. Ya, Anda boleh berdebat sama saya, tapi pahami dulu ini sebenarnya ya. Oke, hukum alam, ya
Ini yang berikut adalah hukum alam dan hak alam, maksudnya hukum alam, hak alam dan hukum alam. Apa beda keduanya? Antara hukum alam, kemudian ada prase yang kedua, hak alam dan hukum alam. Itu adalah ada prase yang kedua. Nah, kita memahami hukum alam dulu secara harfiah. Dikatakan di situ secara sempit tuh hukum alam adalah teori ilmiah tentang fisika alam semesta dan berbagai macam fungsi-fungsi yang ada di sana. Misalkan langit, awan, sungai, laut, gunung, dan seterusnya. Dan kandungan isi dalamnya, baik tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Memiliki fungsi, satu sama lain memiliki hubungan mata rantai ya untuk kelangsungan kehidupan manusia. Nah, itulah yang dimaksud hukum alam dalam pengertian ini. Ya. Berbeda nanti hukum alam kaitannya dengan hak alam. Nanti slide berikutnya akan kita sampaikan. Misalkan di sini kehidupan manusia diatur oleh hukum alam ya. Manusia dan makhluk lainnya tidak dapat hidup tanpa makanan misalkan. Itu mata rantai. Ada oksigen, kondisi penunjang kehidupan lainnya dan seterusnya. Sehingga satu sama lainnya saling menunjang. Sehingga terjadilah kelangsungan hidup manusia. Nah, itu yang dimaksud hukum alam pada konsep ini, konsep awal ini. Ya. Kemudian lanjut saja. Ini tadi hukum alam juga banyak berkaitan dengan perilaku manusia. Misalkan manusia seperti semua spesies hidup manusia lainnya berkembang biak gitu, melakukan reproduksi dan seterusnya, melakukan aktivitas-aktivitas dia di dunia ini. Kemudian prase yang kedua adalah hak alam dan hukum alam. Ini hukum alam yang kedua ini, dalam prase kedua ini berbeda dengan hukum alam yang tadi disampaikan. Nah, keberadaan manusia bergantung pada kondisi penopang kehidupan, yakni alam. Jadi kalau nggak ada alam, berarti manusia itu memang tidak bisa hidup sesungguhnya. Sejatinya demikian. Kalau alam ini musnah, maka musnah juga lah kehidupan manusia. Oleh karena itu, beberapa filsuf berpendapat bahwa seseorang diberkahi dengan hak dan kebebasan alami, hak dan kebebasan secara alami. Nah, yang tertentu hanya karena dilahirkan di dunia ini. Jadi munculnya hak karena dia dilahirkan di dunia, maka muncul. Nah, ini konsep HAM. Pada akhirnya memunculkan konsep-konsep HAM berikutnya. Kemudian ini adalah hak yang diperlukan untuk eksisten manusia, untuk kelangsungan kehidupan manusia. Yang paling mendasar dari semua ini adalah hak kepemilikan diri dan kebebasan mempertahankan diri. Nah, ini hak alam. Ya, kemudian apa hubungannya dengan hukum alam? Nah, hak alam dan hukum alam. Dalam Thomas Hobbes menuliskan di sini, jus naturale adalah liberty yang dimiliki setiap orang, adalah kebebasan. Hukum alam itu adalah kebebasan bagi yang dimiliki oleh setiap orang untuk menggunakan kekuatannya, akal pikirannya, dan seterusnya, seperti keinginannya diri sendiri, untuk pelestarian alamnya sendiri, dan seterusnya. Artinya, hidupnya sendiri dan akibatnya dari melakukan apapun yang menurut penghakiman dan akalnya sendiri sampai sekarang. Itu menurut Hobbes adalah hukum alam itu merupakan kebebasan yang dimiliki oleh manusia, setiap manusia untuk kelangsungan pelestarian hidup dirinya sendiri. Nah, ini yang pada akhirnya yang melahirkan konsep HAM tadi. Kemudian ada gagasan tentang hukum kodrat, berbeda dengan gagasan tentang hukum kodrati, hak kodrati tadi, hak kodrati. Nah, tadi saya singgung masalah hukum alam dan hukum kodrat. Apakah dua hal yang sama? Ternyata di sini adalah dua hal yang berbeda. Hukum alam tadi kedudukannya lebih tinggi daripada hukum kodrat. Kapan hukum alam itu menjadi hukum kodrat? Ketika dia menjadi norma bagi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh manusia, maka dia dijadikan, atau ketika dia menjadi norma atau sudah dapat diterima oleh manusia, sudah menjadi milik manusia, maka dia menjadi hukum kodrat. Nah, misalkan di sini apakah hak alam itu dengan hukum kodrat itu dengan hak kodrat itu sama? Ternyata berbeda, tapi sangat dekat, sangat saling berkait. Contoh tadi ya, mungkin diluruskan juga. Saya memahami buku ini misalkan
ketika hukum alam itu menjadi identitas dalam manusia, maka dia menjadi hukum kodrat. Contohnya misalkan yang melahirkan itu adalah perempuan. Nah, melahirkan itu adalah kodrat bagi perempuan. Mau diapain laki-laki seperti dipoles kayak perempuan sebagaimanapun, dia tidak akan bisa melahirkan. Melahirkannya itulah kodrat bagi mereka. Ini contohnya mungkin ya yang bisa dipahami. Oke, setiap hak yang dimiliki manusia berdasarkan hukum. Ini dikatakan dalam hukum alam. Jika seseorang memiliki hak untuk hidup, itu karena orang lain memiliki kewajiban untuk tidak merampas hak hidup orang lain, hak orang tersebut. Gitu. Dan di dalam hukum alam ini sudah ditetapkan bahwa jangan sekali-sekali mengganggu, merampas hak hidup orang lain, karena itu dilarang keras oleh hukum alam. Hukum alam akan ada, apakah ada sanksi dari hukum alam apabila orang tidak taat pada hukum alam? Ada. Jadi hukum alam juga memiliki persyaratan atau ketentuan-ketentuan, yang mana persyaratan atau ketentuan tersebut apabila dilanggar, maka alam juga mampu memberikan sanksi. Sanksi-sanksi alam seperti sanksi bencana alam, atau kalau dalam Hindu itu karma atau kisas dalam hukum Islam dan seterusnya. Nah, hukum positif juga mengatakan mengatakan bahwa membunuh seseorang dilarang oleh hukum negara. Nah, hukum alam juga mengatakan hal yang sama, bahkan jauh sebelum hukum positif itu dibuat, hukum alam juga melarang itu. Sehingga akan terjadi keseimbangan, ya. Hubungan antara hukum alam dan hukum alam dan hak alam itu mirip, ya, dengan hubungan antara hukum positif dengan hak hukum. Jadi kalau hukum positif itu hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah, penguasa, ya, perintah bagi penguasa, perintah yang memaksa dari penguasa. Ada hak hukum yang di sana melindungi, tidak hanya perintah. Nah, di alam juga ada hukum alam, ada hak alam juga. Itu sama kedudukannya, dikatakan di sini. Kemudian hak hukum bersumber dari hukum positif, hak kodrati diturunkan dari asas hukum alam, terus hukum kodrat bagaimanapun tidak seluas dengan hukum kodrati dan seterusnya, ya. Kemudian saya coba melewati beberapa filsuf Yunani mengatakan bahwa aturan moral, secara umum adalah bagian dari hukum alam. Jadi hukum alam itu melahirkan moral di tengah masyarakat. Ketika dia menjadikan moral di tengah masyarakat, maka itulah cikal bakal menjadi hukum kodrat itu hukum kodrat. Begitulah kira-kira. Sehingga ada dua hal penting dari ini. Pertama, hukum alam tidak dapat mencabut atau mengubah hukum alam. Jadi dia memang terjadi secara alami, tidak bisa dirubah, tidak bisa direkayasa. Itu hukum alam. Jadi saya juga bertanya-tanya, kalau ada orang yang merekayasa genetik untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan atau kembar atau tidak, itu apakah itu melanggar hukum kodrat atau tidak? Nah, ini juga Jadi hukum alam tidak bisa direncanakan, tidak bisa direkayasa. Karena alamnya. Waktunya mau habis. Masya Allah, udah cepat-cepatan ya. Tunggu sebentar Pak Imam. Meskipun hukum alam dan hukum kodrat berbeda secara logis, keduanya memiliki hubungan yang praktis, ya, yang penting. Nah, hukum alam menetapkan persyaratan hidup di bumi, misalkan kita harus memelihara lingkungan. Kalau tidak, ya bencana alam akan datang. Itu sanksi atau persyaratan yang ditetapkan oleh hukum alam. Dan sudah, saya akan loncat-loncat terus ya. Ada dua pertanyaan besar, bagian ini udah saya loncat aja. Nah, jadi ini kesimpulannya begini. Jadi hukum alam memiliki juga ketentuan persyaratan-persyaratan alam yang melahirkan pada hukum alam itu sendiri. Itulah yang dikatakan hukum alam. Kemudian hukum alam diterima oleh kehidupan manusia menjadi norma, menjadi sebuah norma. Hukum alam itu dijadikan norma dalam kehidupan manusia, maka melahirkan hukum kodrat. Nah, selanjutnya ke sana, ke kanannya. Hukum kodrat itu kemudian ditetapkan oleh penguasa menjadi perintah, penguasa menjadilah hukum positif. Ya.
pengaruh hukum kodrat pada penguasa dan rakyat. Ini saya cepat-cepatan ya, bahwa hukum alam itu hanya menciptakan kewajiban moral. Nah, itu dia. Maka pembuat hukum memiliki kewajiban moral untuk tidak membuat hukum alam itu membuat hukum yang melanggar hukum alam. Jadi hukum itu yang dibuat oleh penguasa itu harus sesuai dengan hukum alam. Nah, kalau dilanggar maka tidak memiliki kewajiban moral untuk dipatuhi. Kenapa? Karena menganggap konstitusi hukumnya udah tidak ada lagi, ya, jadi ketiadaan untuk patut dipatuhi. Jadi teori lainnya, hukum memberikan kekuatan hukum yang lebih tinggi kepada hukum kodrat, seperti hukum manusia, itu melanggar hukum kodrat tidak memiliki validitas moral secara moral ataupun validitas secara hukum, atau dengan dikenal dengan istilah lex injusta non ex lex. Gitu. Ya, pemikiran hukum alam dalam filsafat Yunani. Nah, di sini ada pendapat Aristoteles, ya, yang pada intinya di sini kesimpulannya langsung bahwa Aristoteles mengatakan orang Yunani sangat taat pada hukum alam. Intinya itu bahwa kesimpulannya hukum buatan manusia itu mungkin berbeda dari satu negara bagian dengan negara yang lain, tetapi hukum kodrat, hukum alam itu tidak, itu sama di mana-mana. Ya, itu tadi. Nah, kemudian pemikiran kaum Yunani ini juga melahirkan ada dua pandangan, teleologis dan sofis, ya. Nanti bisa dibaca. Kemudian ada peran-peran bijak, ada Socrates, Plato, Aristoteles, ini pendukung teori hukum alam. Saya rasa itu cukup. Terima kasih semuanya atas kekurangan milik saya, kelebihannya milik Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Pak Denny. Lebih waktu 5 menit ini. Yang lainnya 10 menit, Pak Denny menghabiskan waktu 15 menit. Ada insiden tadi 1 menit, berarti 4 menit lah kita korting ya. Berikutnya Mas Wawan. Saya persilahkan. 10 menit Mas. Jangan banyak-banyak. Oke, saya loncat dulu. Bentar. Udah kelihatan ya? Cek. Oke. 36 slide, Rek. Masya Allah. Oh iya. Tebel lagi. Jadi saya melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Denny. Jadi sebenarnya apa yang di kelompok 2 lakukan ini ada 2 bab. Yang pertama tadi terkait dengan realisme yang dijelaskan oleh Mbak Nisa. Nah, yang kedua yang dibahas oleh Pak Denny dan saya ini adalah sebenarnya mengenai perkembangan hukum alam, ya, perkembangan hukum alam dan hukum. Tadi pada tahap awal sudah dijelaskan oleh Pak Denny mengenai pemikiran-pemikiran dari para ahli dan hasilnya apa. Nah, kemudian saya melanjutkan ke pemikiran yang berikutnya, yaitu ada kaum Stoa. Ya, saya menggunakan bahasa asli, tapi kalau saya cari referensi lain itu sebenarnya kaum Stoa. Nah, dasar pemikiran dari kaum Stoa ini adalah pemikiran kosmik dari sebuah alam semesta. Jadi memahami bahwa hukum alam itu terjadi karena adanya suatu kejadian-kejadian kosmos, ya. Jadi ini seperti Einstein dan lain sebagainya yang memahami alam itu terjadi karena ada suatu efek fisika, kimia dan sebagainya, ya, bukan berasal dari Tuhan. Ini yang disebut dengan pemikiran kosmik, ya. Jadi kaum Stoa ini tidak, hukum alamnya tidak berasal dari dari Tuhan, tetapi berasal dari pemahaman akan alam semesta yang terbentuk secara alami. Nah, menurut kaum Stoa ini, hukum alam merupakan refleksi dari susunan alami kosmik. Ya. Jadi ada planet, kemudian ada bumi, ada manusia, kemudian insting untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, itu dikatakan sebagai susunan alami dari kosmik. Yang jelas kosmik itu bukan buatan manusia, jadi tidak ada unsur. Jadi hukum yang buatan manusia itu menurut kaum ini bukan merupakan hukum, karena hukum yang sesungguhnya menurut kaum Stoa itu adalah hukum alam. Namun demikian hukum alam tetap dibutuhkan. Mengapa? Karena untuk terkait dengan perilaku di situ. Nah, hanya saja untuk menemukan inti dari hukum alam itu diperlukan sebuah kebijaksanaan. Ya, bukan penafsiran gramatikal atau apa sebagainya, tapi diperlukan pemahaman atau filsafat di sini, kebijaksanaan. Hukum alam itu sendiri isinya adalah hukum moral, ya, yang dapat digantikan dengan hukum manusia. Hukum alam secara moral mengikat penguasa dan rakyat sekalipun dapat dilanggar oleh hukum negara.
Nah, hukum positif ini perbedaannya juga. Bisa memaafkan perbuatan amoral. Namun demikian, dalam konsep hukum alam, apabila seseorang bersalah, maka konsekuensinya adalah konsekuensi moral. Jadi artinya hukum moral, hukum alam ini tidak bisa memaafkan. Siapapun yang bersalah itu pasti akan membayar dengan konsekuensi moral yang besar. Nah, yang berikutnya, kemudian pemikiran dari kaum Stoa ini ada pemikiran lain dari kaum Kristiani. Nah, ini hukum alam yang berbeda dengan kaum Stoa. Kalau kaum Stoa tadi dasarnya adalah kosmik, sedangkan kalau hukum alamnya Kristiani di sini berdasarkan pusatnya adalah hukum alam yang dari Tuhan. Nah, didasarkan pemikiran bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Bumi ini tercipta karena ada Tuhan. Hukum itu tercipta juga karena ada Tuhan. Tokoh yang terkenal di dalam hukum alam ini Kristiani adalah Thomas Aquinas, di mana di sini itu ada yang lahir hukum alam atau dalam bukunya itu menggunakan istilah lex naturalis, ya, atau hukum alam. Nah, Tuhan itu terlebih dahulu tapi menciptakan lex aeterna. Ya, lalu kemudian menciptakan dari lex aeterna itu ada namanya lex naturalis. Jadi dalam pemikiran hukum alam Kristiani ini melalui Thomas Aquinas justru kita akan menemukan bagaimana hubungan antara lex aeterna, kemudian lex naturalis, lex divina, dan juga kemudian human law. Nah, secara mendasar menurut prinsip hukum alam Kristiani di sini berikan ke setiap orang apa yang menjadi haknya dan jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kamu lakukan terhadap diri sendiri. Nah, ini adalah klasifikasi hukum menurut Aquinas. Di sini kemudian eternal law atau lex aeterna. Kemudian ini dibagi dua sebenarnya. Ada aspek fisikal dan ada aspek moral. Itu ada di sini. Nah, dari sini ini kemudian turun ke divine law. Divine law ini nanti ada penjelasannya juga. Kemudian dari turun ke natural law. Natural law akan turun menjadi human law. Nah, kemudian ini adalah posisi individu. Berdasarkan ini kita bisa melihat jadi posisinya adalah lex aeterna, kemudian ada lex natura, lex divina, dan kemudian juga ada human law. Nah, ini saya sertakan penjelasan dari masing-masing. Lex aeterna atau yang bisa disebut dengan eternal law. Tadi saya sampaikan bahwa ada dua cabang di sini yang membahas mengenai subjek dari sudut pandang fisika, biologi, dan sosial, yaitu mengenai bagaimana alam semesta itu berjalan, dan yang kedua adalah mengenai perilaku, mengenai moral, mana yang benar dan salah, kemampuan untuk membedakan mana suatu yang benar dan salah. Nah, hubungannya adalah begini. Dari sudut pandang Kristen, lex aeterna itu adalah memahami Tuhan. Nah, permasalahannya adalah tidak seorang pun itu mampu memahami pemikiran Tuhan karena adanya suatu keterbatasan. Nah, keterbatasan itu kenapa? Ada di bawah di sini. Kita tidak akan pernah tahu sesungguhnya menurut lex aeterna karena satu, manusia itu memiliki keterbatasan kemampuan untuk memahami lex aeterna. Kedua, lex aeterna memberikan kebahagiaan kepada manusia yang berperilaku baik dan menghukum jahat. Jadi pada intinya bagaimana manusia itu bisa memahami lex aeterna itu hanyalah mulai pengamatan tentang bagaimana cara tubuh bekerja, kemudian mengenai perilaku manusia, tanaman, insting, perasaan. Dari situlah kita bisa memahami Tuhan. Ya, karena pada dasarnya kemampuan berpikir manusia itu terbatas, sehingga sulit untuk mencerna alasan mengapa Tuhan melakukan sesuatu itu. Nah, kemudian muncullah yang namanya tadi lex naturalis. Lex naturalis ini adalah turunan sebenarnya. Jadi bagian dari lex aeterna yang dibedakan melalui proses rasio yang dimiliki oleh manusia dan hanya dapat berlaku kepada manusia saja dalam upayanya memahami lex aeterna. Jadi ini bahasa aslinya menggunakan lex naturalis atau kita sebut sebagai hukum alam. Nah, kemudian untuk menjelaskan mengenai lex naturalis,
ada yang namanya lex divina atau lex divine. Ini terkait dengan aturan atau moral spesifik yang ada di dalam kitab suci. Nah, karena ini dasarnya dari pemikiran Kristen, maka yang digunakan adalah 10 perintah Tuhan. Mengapa lex divine ini dibutuhkan? Satu, karena lex eterna itu sebenarnya panduan untuk mencapai kodratnya sebagai manusia. Sedangkan lex divina ini berfungsi sebagai panduan untuk mencapai lex naturalis. Manusia seringkali salah memahami lex naturalis, sehingga dibutuhkan tulisan yang lebih jelas berupa lex divina. Kemudian ketiga adalah human law hanya dapat mengatur perbuatan yang sifatnya eksternal, namun tidak dapat mengatur apa yang tidak terlihat. Human law pada saat menghukum kejahatan, bersama dengan itu pula menghilangkan kebaikan yang ada. Nah, human law di sini lahir karena adanya kebiasaan atau dari perbuatan legislatif suatu negara. Menurut Aquinas, moral ini atau hukum moral ini adalah dasar dari kewenangan lembaga legislatif, sehingga bisa membuat yang namanya adalah human law atau aturan. Nah, para pembuat undang-undang mendapatkan akal atau rasio yang logis dari premis-premis mengenai lex naturalis. Contoh, jangan membunuh itu berasal dari hukum alam. Jangan menyakiti orang lain. Kemudian misalkan kalau di Indonesia ya ini menjadi salah satu pasal di dalam hukum pidana, mengambil nyawa orang lain. Human law menemukan cara yang sama dengan lex naturalis melalui penerapan dalam kasus. Nah, menurut Aquinas didasarkan atas hukum alam, terdapat 3 poin untuk membedakan apakah aturan tersebut merupakan sebuah hukum. 1. Apakah aturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama? Apakah aturan tersebut dibuat oleh seluruh umat manusia atau perwakilan Tuhan? Berdasarkan lex divine, perwakilan Tuhan di sini itu adalah paus atau perwakilan dari gereja. Nah, yang ketiga, apakah peraturan tersebut sudah diumumkan untuk khalayak banyak? Nah, kemudian muncullah hukum alam sekunder di sini. Hukum alam sekunder ini dasar alasannya adalah begini. Ternyata yang disampaikan oleh Thomas Aquinas dengan pandangannya berdasarkan agama Kristen itu belum mampu menjawab pertanyaan bahwa di dunia ini banyak sekali pemeluk agama. Sehingga apa yang diberikan oleh Thomas Aquinas itu belum tentu bisa berlaku sama untuk semua agama yang ada di dunia. Oleh karena itu muncullah hukum alam sekunder. Nah, hukum alam sekunder ini... Mas Wawan, 1 menit lagi ya. Sudah lebih soalnya. Ada 2 macam lex naturalis, pengertian sempit, ya, kemudian pengertian luas. Nah, ini pendapat William of Ockham, ada 3 lex naturalis seperti ini. Banyak sekali. Kemudian hukum alam sekunder inilah yang melahirkan hak dasar dan kontrak sosial. Jadi lebih praktis dan lebih aplikatif dibandingkan dengan pemikiran hukum alamnya Thomas Aquinas maupun kaum Stoa. Ya, jadi menganggap bahwa hukum alam itu terjadi karena adanya hak dasar, kebutuhan manusia, kemudian adanya interaksi antara manusia dan menghormati hak orang lain. Nah, ini adalah nilai dasar dari lex naturalis. Kemudian ada human law. Nah, yang penting mungkin di sini ya. Menurut aliran hukum alam sekunder, mendefinisikan hukum itu adalah, jadi definisi hukum menurut aliran hukum alam sekunder ini gabungan dari beberapa ahli. Makanya dituliskan adalah hukuman adalah aturan yang bersifat dibuat dan bersifat mengatur. Ini diambil dari Kelsen. Dibuat oleh lembaga berwenang, diambil dari Austin. Mengandung sanksi diambil dari Austin, Kelsen, dan Hart. Ya. Kemudian ada pada kondisi tertentu telah terpenuhi, ini dari Fuller. Kemudian tujuan utama ini juga menjadi Fuller. Nah, yang penting adalah di sini. Kemudian mengapa hukum alam ini masih dibutuhkan? Ada berbagai masalah. 1, ini sebagai membatasi kekuasaan legislatif, ya, walaupun bukan dalam hukum positif, tetapi ini menjadi pembatas. Yang kedua adalah karena manusia itu secara universal memiliki hasrat untuk mempertahankan diri, sehingga perlu mengatur dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini kemudian yang ketiga, nah ini semuanya bisa
didapatkan dari hukum alam. Untuk penjelasannya saya ada terjemahan dalam Word, nanti bisa saya kirim di grup. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Luar biasa penyampaian dari kelompok 2. Monggo Bapak Ibu, 1 atau 2 kata yang perlu ditanyakan kepada pemateri, dipersilahkan. Mungkin ada komentar. Izin Pak Moderator. Silakan. Ya, ini saya ingin menanggapi sedikit tentang hukum alam ya. Kalau kita kaitkan dengan teori yang saya baca juga di dalam bukunya Suri itu ada juga teori positivisme. Nah, ketika hukum alam itu diterapkan di dalam aliran positivisme, seperti yang tadi dikatakan Pak Denny ya, bahwa hukum alam ini nanti akan menciptakan norma dan juga ada hubungan dengan aliran positivisme. Nah, ketika nanti suatu norma atau aliran positivisme ini tidak berpihak kepada masyarakat atau kepada orang yang hidup di dalam alam itu, bagaimana resiko-resiko yang akan dihadapi. Contoh misalkan ada norma atau aturan undang-undang yang sekiranya tidak berpihak kepada rakyat. Nah, hukum alam ini melihatnya seperti apa hal ini? Mungkin itu pertanyaan saya. Mohon dijawab. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita tampung dulu. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu, silahkan. Saya persilahkan. Kita buka satu sesi pertanyaan aja ya. Habis itu kita akhiri. Monggo, kalau masih ada. Satu lagi, Pak. Silahkan. Hukum alam itu apa sama dengan hukum rimba itu, Pak? Ya, seperti istilah-istilah itulah. Hukum alam, hukum rimba, mana yang kuat, dia yang menang kan gitu. Kalau memang misal hukum alam itu menghendaki demikian, maka bisa dipastikan bahwa yang kuat itu yang menjadi penguasa. Terima kasih. Oke, apa masih ada lagi terakhir? Nah, saya ya, terakhir ini. Kelompoknya Mas Wawan, Pak Denny, dan Mbak Anis, saya tertarik tadi istilah antara hukum alam dan hukum kodrat. Saya baca beberapa literatur, salah satunya tulisannya Fernando Manulang itu. Beliau tidak sepakat dengan hukum alam dalam konteks nature law. Karena apalagi dikaitkan dalam konteks hukum. Hukum alam itu sesuai biasanya kalau digunakan misalnya terhadap biologi gejala-gejala alam. Tapi dalam konteks hukum, dia menjelaskan sebenarnya itu disebut nature law itu kalau diartikan ke Indonesia itu cocok dengan istilah hukum kodrat katanya begitu menurut buku itu. Dan saya sedikit sepakat karena beberapa alasan, karena hukum alam itu biasanya terkait dengan ilmu eksak. Karena memang mungkin bahasa singkatnya itu ya dari sononya gitu. Nah, karena eksak kan kalau misalnya 1 sama dengan 2. Tapi dalam konteks sosial humaniora lebih cenderung kepada hukum kodrat. Ini sebenarnya nggak usah panjang-panjang, 1 menit lagi pertanyaannya. Ya, siap, itu aja dulu, itu aja, dijawab aja, langsung. Terima kasih. Saya coba jawab ya. Saya coba jawab, nanti ditambahin Mbak Nisa sama Mas Wawan. Tadi coba saya share dulu, ini pertanyaan mudah-mudahan mewakili pertanyaan dari Pak Indra dan juga Pak Imam. Saya kalau tidak salah saya tangkap substansi pertanyaannya. Coba kelihatan nggak nih sekarang? Nah, halo, assalamualaikum. Sip. Ya, kelihatan Pak Den. Jawabannya 5 menit ya, jangan banyak-banyak ya. Oke, baik. Tulisannya bulat cilik-cilik. Oh ya, itu pakai kacamata. Nah, kalau pertanyaan Pak Indra tadi, bagaimana apabila ada hukum positif yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan alam? Ya, dalam teori buku ini, tapi saya mau tegaskan dulu kita semua.
kami yang berpresentasi di sini bukan dalam kapasitas ini pendapat kami. Kami hanya menyampaikan apa yang ditulis dalam buku. Itu dulu ya. Perkara paham dalam buku ini kita sepakat apa nggak sepakat bukan konteksnya itu. Kalau kawan-kawan ada yang nggak sepakat silakan. Ya, kami hanya menyampaikan membedah isi buku itu saja. Itu dulu prinsipnya. Kemudian terkait pertanyaan, menurut buku ini Pak Indra ya, apabila ada konteks hukum positif yang dibuat bertentangan dengan hukum alam, dikatakan begini, maka dia akan lepas dari validasi moralitasnya. Dan juga secara hukum dia tidak memiliki kekuatan hukum sebenarnya. Yang itu dikatakan oleh ahli hukum di situ, oleh Aristoteles misalkan, itu dikatakan lex injusta non est lex. Artinya apa? Bahwa ketika hukum itu yang melanggar hukum kodrat, maka dia tidak memiliki validitas moral maupun validitas hukum. Seharusnya demikian. Nah, terkait sepakat nggak sepakat itu masing-masing ya. Saya juga nggak sepakat di sebenarnya. Nah, ya, oke. Kemudian menyeberang ke Pak Imam tadi. Pak Imam tadi menanyakan soal apa tadi? Ada pendapat lain yang mengatakan ini tidak sesuai dengan apa namanya? Tidak dia menentang ini hukum alam atau nature law atau dan lain sebagainya. Ya silakan, tapi kami menjelaskan ini bahwa hukum alam itu menjadi moral, perilaku dalam kehidupan masyarakat. Itu harus. Jadi ketika manusia, perilaku kehidupan manusia, bukan masyarakat, kehidupan manusia. Jadi ketika manusia ingin membuat hukumnya, ya hukum positifnya, maka dia harus bersandarkan kepada norma pada hukum alam ini. Nah itu kunci dari konsep hukum alam, ya. Sehingga dibedakan, ini menjawab Pak Paroh, dibedakanlah hukum alam tadi dengan hukum alam yang betul-betul jadi norma. Yang Pak Paroh bilang, apakah sama hukum alam itu dengan hukum rimba itu? Nah itu hukum alam secara sempit menurut buku ini. Bahwa ada mata rantai kehidupan, yang lemah dimakan yang kuat. Nah, itu kan untuk kelangsungan kehidupan. Ya. Sampai detik ini kalau kita lihat cicak itu atau nyamuk itu adalah hewan yang paling lemah gitu ya. Atau apa? Yang paling lemah apa sih? Semut ya? Atau cicak ya? Nah, cicak lah ya. Cicak. Sampai detik ini makhluk yang paling lemah. Kenapa? Makanannya itu terbang. Dia sendirian. Tapi sampai detik ini cicak tetap aja masih ada. Hukum alam mengatakan dia tetap berusaha, dan mengatakan dia tetap ada, tetap berlangsung, tetap aja eksis cicak sampai tidak punah gitu, walaupun dia sulit mendapatkan makanannya. Nah, mungkin ditambahkan Mas Wawan kali, sama Mbak Nisa, silakan. Oke, ya. Tadi juga terkait dengan hukum alam dan kodrat ya. Mungkin saya salah memahami, cuman pada titik tertentu saya sendiri pun ada pandangan bahwa hukum kodrat dengan hukum alam ini ada kesamaan ya. Jadi kalau hukum kodrat ini dia penekanannya itu hukum itu lahir karena suatu kodrat. Ya kan? Karena suatu kodrat, sesuatu yang sudah melekat. Tetapi kalau hukum alam ini penekanannya itu terjadi karena suatu proses rasio manusia. Nah, di dalam alam semesta. Kalau menurut saya belum pernah melihat secara detail contoh-contoh dari hukum kodrat ya. Tapi seperti tadi dikatakan bahwa wanita itu melahirkan itu kodrat, ya kan. Kemudian seperti tidak membunuh itu pun juga setahu saya kodrat. Ya, karena manusia itu makhluk yang sempurna, kan makhluk Tuhan. Nah, begitu juga dengan hukum alam tadi dikatakan prinsip dari teologi Kristen itu bahwa berikan haknya yang lain dan kalau kamu nggak mau dibunuh ya jangan membunuh orang. Ya. Jadi saya lihat ada sedikit persinggungan di sini. Ini pandangan sementara aja ya, karena kan saya bukan filsuf, masih meneliti juga. Tapi saya rasa ada persinggungan di situ antara pengertian hukum alam dengan hukum kodrat. Nah, tadi kan juga diperkuat dengan slide-nya Pak Denny, menuliskan ada hukum alam dan juga menuliskan ada hukum kodrat. Kalau akibatnya tadi sudah dijawab oleh Pak Denny ya, kalau tidak ada ya akibatnya itu sebenarnya secara moral. Karena berbicara hukum alam,
bukan berbicara hukum positif, ya maka akibatnya kalau aturan itu tidak dianggap merugikan, ya maka berdasarkan hukum alam itu tidak perlu dilakukan. Tidak ada sanksi, tidak perlu ada sanksi. Misalkan diajukan ke MK nggak perlu, ya udah tidak dilakukan saja, diam saja begitu. Itu yang mungkin sepemahaman saya. Mbak Nisa juga ada tambahan? Cukup Pak Denny yang mau Pastiawan aja. Oke, itu Pak Imam. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi minggu depan pada presentasi kelompok 3. Kelompok 3. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Denny. Masih 1 jam lagi. Terima kasih.